Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran dari saya, Ibu Fitria Nurrahma. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara atau yang biasa kita sebut dengan X bar S, yang di sini menggunakan DI atau yang biasa kita sebut sebagai simbangan deviasi. Nah, sebelum kita bahas rumus rata-ratanya, Ibu mau memberikan rumus mengenai simbangan deviasi. Simbangan deviasi yang kita rumuskan, yang kita tulis sebagai DI, mempunyai rumus XI atau nilai tengah ke I jika ini berada di data kelompok atau tabel kelompok seperti ini ya. XI dikurangi dengan X bar sementara. Nah, untuk mencari X bar sementaranya, kita bisa menggunakan nilai tengah yang ada di tabel ini yang kita punya nilai tengah. Nah, biasanya yang kita gunakan sebagai X bar sementara adalah nilai tengah yang memiliki jumlah frekuensi paling banyak. Kalau di sini kita gunakan nilai tengah yang 75, kita pilih sebagai X bar sementaranya karena di sini memiliki frekuensi yang paling tinggi. Namun, kita juga bisa memilih X bar sementaranya dari frekuensi yang lain atau nilai tengah dengan frekuensi yang lainnya. Contohnya seperti ini untuk menghitung XI. Semisal di sini kita memilih X bar sementaranya dengan nilai 75. Berarti untuk menghitung DI-nya adalah DI I sama dengan 1 ya. Berarti kalau I sama dengan 1 berarti dia di kelas yang pertama. Kalau ini D1, nilai XI-nya sama dengan 66 dikurangi dengan X bar sementaranya 75. Maka hasilnya negatif 9 ya, negatif 9. Nah, kemudian D2 atau nilai deviasi di kelas kedua. Di sini nilai XI-nya 69. Kemudian kita kurangi lagi dengan X bar sementaranya yang kita pilih adalah 75. Maka hasilnya negatif 6. Seperti itu dan seterusnya sampai semua kelas terpenuhi. Berarti kalau di sini nilainya negatif 9, kemudian di sini negatif 6, kemudian di bawahnya 75 dikurangi 72 berarti negatif 3 ya. 72 dikurangi 75 negatif 3, kemudian di sini 75 dikurangi 75 berarti nilainya 0. Kemudian 78 dikurangi 75 nilainya adalah 3. Dan yang terakhir 81 dikurangi 75 nilainya adalah 6. Seperti itu ya. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan nih, kok ini negatif 0, berarti ini cuma tulis 0 saja seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari masing-masing garis ini bernilai memiliki selisih 3. Dari 0 naik ke atas selisih 3, naik ke atas lagi selisih 3 lagi, kemudian dan seterusnya selisih 3. Nah, ini untuk mempermudah saja kalau ujian waktu mepet nih, kita nggak bisa nulis kayak gini. Kita langsung memilih nilai X bar sementara, kemudian kita tulis 0, kemudian
untuk di atasnya kita kurangi dengan panjang kelas atau interval, di atasnya lagi dikurangi dengan panjang kelas atau intervalnya, dan seterusnya ya. Kemudian kalau di bawah 0 tinggal kita menambah panjang kelas, bawahnya lagi juga menambah panjang kelas. Jadi didapat seperti ini. Ini kalau semisal kita milihnya, semisal kita memilihnya dengan, kalau ini berarti dengan 75, ini dengan X bar sementaranya 75. Kemudian di sini ibu mau buat kalau X bar sementaranya bernilai 5, yang ini ya, berarti X bar sementaranya 69. Maka nilai DI-nya didapat yang sejajar dengan 69, kita tulis 0. Kemudian atasnya kita kurangi dengan panjang kelasnya, berarti negatif 3. Di bawah 0 kita tulis 3, kita tambah 3 ya. Kemudian di bawahnya lagi kita tambah 3, berarti 6. Bawahnya lagi kita tambah 3, berarti 9. Di bawahnya lagi sama dengan 12. Nah, seperti itu. Jadi untuk mempersingkat mencari DI-nya, caranya seperti itu. Oke, sudah paham untuk DI-nya. Selanjutnya rumus X bar dengan simpangan deviasi. Rumusnya seperti ini. Kita tulis di sini X bar sama dengan X bar sementara dijumlahkan dengan sigma FI dikali DI, di mana I mulai dari 1 sampai dengan N, kemudian ditambah dengan sigma FI I mulai dari 1 sampai dengan N. Sampai sini mengerti? Nah, untuk mencari X bar ini yang kita gunakan harus sama seperti angka yang kita gunakan dalam mencari X bar di dalam deviasi. Jadi X bar ini dan X bar ini, X bar sementara ini harus nilainya sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti hasilnya akan salah ya. Nah, sampai di sini mungkin sudah paham ya. Harus sama ya X bar yang kita pilih saat pertama kali. Kemudian dengan X bar yang ini harus memiliki nilai yang sama. Oke, langsung kita coba di tabel ini ya, di soal ini. Berarti kalau kita punya X bar sementara yang kita pilih di awal saja, kita pilih yang 75, kita gunakan yang ini, berarti di sini kita tulis sama dengan X bar sementaranya 75, harus sama ya, 75 di sini dan di sini harus nilainya sama. Tidak boleh kita memilih simpangan deviasi dengan X bar sementaranya 69, kemudian saat mencari rata-rata akhir menggunakan 75. Jadi antara X bar yang kita gunakan sebagai simpangan deviasi dan saat mencari X bar ini harus sama, tidak boleh berbeda. Tidak boleh sini 75 kemudian yang deviasi 69 atau 66, tidak boleh seperti itu. Jadi harus sama. Kemudian dijumlahkan dengan sigma FI dikali DI. Ingat, FI merupakan frekuensi, DI merupakan simpangan deviasi. Jadi kalau di sini, oke, kita abaikan dulu yang ini, yang warna ungu ini. Kita cari ini, berarti FI dikali dengan yang ini. Frekuensi dikalikan dengan ini. 2 kali negatif 9 berarti negatif 18. Kemudian 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Kemudian 3 dikali 12 negatif 36. Kemudian 15 dikali 0 hasilnya 0. 4 dikali 3 hasilnya 12. 2 dikali 6 hasilnya juga 12. Sampai sini sudah paham ya?
Oke, kita sudah menghitung nilai FI dikali DI. Kemudian kita kembali ke rumus. Yang dicari adalah sigma FI dikali dengan DI. Berarti jumlah antara jumlah seluruh data FI dikali DI ya. Jumlah seluruh ini yang kita gunakan, yang kita masukkan ke sini. Berarti kalau dijumlah, hasilnya 18 tambah 30, 48 tambah 30 78 tambah 6 84 dikurangi 24 berarti 60 ya. Di sini hasilnya adalah negatif 60. Sudah sampai di sini. Kemudian kita tulis di sini. Ingat kalau menulis pembagian seperti ini, nilai garisnya harus sejajar dengan sama dengan, kemudian sejajar dengan nilai tanda plus atau minusnya ya. Di sini kita tulis negatif 60. Kemudian sigma FI. Ingat FI merupakan jumlah kalau FI di sini adalah frekuensi. Berarti kalau sigma artinya jumlah, berarti jumlah frekuensi, berarti jumlah dari keseluruhan frekuensi ini. Jumlahnya ada di sini 2 tambah 5 7, 7 tambah 12 19, 19 tambah 15 19, 34 tambah 6 berarti totalnya adalah 40. Berarti jika dijumlah sini hasilnya 40. Nah, sudah, berarti untuk sigma FI nya kita sudah punya adalah 40. Selanjutnya 40 dibagi 60, kita coret sini. Berarti 3 bagi 2 negatif 1,5. Sini 75. Sampai sini paham ya? Kemudian berarti 75 dikurangi 1,5 hasilnya adalah 73,5. Sampai di sini untuk penjelasan rata-rata dengan nilai DI atau simbangan deviasi. Terima kasih. Untuk yang video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai X bar sementara dengan menggunakan coding rata-rata. Cara mencari rata-rata menggunakan X bar sementara dan coding. Oke, Ibu akhiri sampai di sini video ya untuk rata-rata dengan simbangan deviasi. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.